Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Oktaviana, NIM 205105030006. Di sini saya akan mereview tentang drama Chief Kim atau Good Manager. 대한민국 어디 한 군데 안 썩은 데가 없고 안 허술한 데가 없잖아. 이 얼마나 좋은 세상이야. 해먹기 천국. Drama Chief Kim ini menceritakan Kim Sung Young yang diperankan oleh Nam Gun Min, seorang akuntan di daerah Gungsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kim Sung Young memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark karena negara itu terkenal damai dan rendah korupsi. Lalu, untuk bisa pergi ke Denmark, dia membutuhkan uang sebesar $1 juta di rekeningnya, sedangkan tabungannya hanya ada sekitar $300.000 saja. Seorang Kim ini sering bolak-balik masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gungsan. Tapi karena dia terlalu lihai dalam menipu, jaksa tidak bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Lalu oleh bawahannya, Oh Guangso, memberitahu kalau perusahaan besar Tiki Group di Seoul dengan mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi yaitu tim operasional bisnis. Seorang Kim pun mencoba dengan harapan Tiki Group adalah perusahaan besar di mana ia akan mendapatkan uang banyak lebih cepat dan membuat dia bisa lebih cepat pergi ke Denmark. Secara mengejutkan, ternyata Kim lolos dan keterima menjadi kepala bagian di perusahaan Tiki Group. Dan ternyata dia diterima karena Suyun, seorang mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di Tiki Group. Suyul ini dikenal dan mengetahui track record Kim selama di Gungsan yang sering melakukan penipuan. Dia merekrut seorang Kim dengan harapan dia bisa membuat Tiki Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Awalnya Kim memang punya niat buat korupsi agar uang di rekeningnya cepat terkumpul banyak untuk pergi ke Denmark. Seperti yang pernah dia lakukan di Gunsan, tapi pada akhirnya seorang Kim sadar kalau Tiki Group sangat parah dan banyak permasalahan dengan laporan keuangannya, karena sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan tersebut yang mengakibatkan banyak karyawan dari anak perusahaan dipecat dan terjadi penunggakan gaji. Dan yang lebih parahnya lagi, petinggi-petinggi di Tiki Group melakukan korupsi dengan sangat keji. Mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip seorang Kim, yaitu curilah uang bosmu, tapi jangan curi uang karyawanmu. Dan seorang Kim pun bersama Yoon Hak-kyun dan manajer Cho Nambo dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Tiki Group. Kecurangan pada perusahaan Tiki Group. Kecurangan yang dilakukan Tiki Group terhadap kurir yaitu manajemen waktu yang berlebihan bisa sampai 14-18 jam dalam sehari. Upah karyawan yang belum dibayar selama 3 tahun. Ketiga, kecurangan menyuap Kepala Persatuan Buruh 300.000 won agar tidak ada demo. Keempat, kecurangan pemotongan biaya ilegal dan dana gelap ilegal yaitu manajemen yang korup pada jasa pengiriman Tiki. Kelima, nominal pembukuan sudah merah sejak tahun 2013 karena meningkatkan biayanya tetapi mempertahankan biaya pengiriman tanpa negosiasi ulang dengan klien bisnis yang besar. Dan beberapa kecurangan pada laporan audit. Yang pertama, pembayaran sementara menambahkan biaya akuisisi
insidental sertifikat saldo bank palsu dengan mendapatkan bantuan dari pinjaman swasta. Kedua, kecurangan sekuritas jangka pendek dilebih-lebihkan. Ketiga, dalam file yang ditemukan pada pembukuan palsu dari video dari struk penerimaan palsu. Sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.